Ya, terima kasih untuk saya akan mengadakan hasil presentasi dari kelompok kami yang analisis bahaya rokok dan cara penanggulangannya. Yang pertama yang akan kami bahas itu yang pertama rokok atau merokok, dampak atau bahaya rokok bagi kesehatan, upaya atau cara pencegahan rokok, cara mengatasi kebiasaan merokok. Nah, yang pertama itu rokok. Nah, rokok atau merokok ini familiar bagi mahasiswa atau mahasiswa ujang. Itu rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 90 mm. Bervariasi tergantung negara. Dengan diameter sekitar 10 meter, 10 meter yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada yang lainnya. Nah, merokok ini adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan suatu kebutuhan tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan yang dapat. Merokok yaitu membakar tembakau kemudian dihisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Seorang dewasa merokok disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu merangsang perasaan kecanduan, mengurangi perasaan negatif, menjadi kebiasaan berpuasa di mulut dan minum santai. Nah, perilaku merokok ini saat ini merupakan kebiasaan yang sangat wajar dipandang oleh masyarakat di Indonesia dan sangat wajar dipandang oleh mahasiswa yang diundang, termasuk podcast. Perilaku merokok tidak pernah lulus dan tampaknya merupakan perilaku yang masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Hal ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, kantor, angkutan umum maupun di jalan-jalan. Hampir setiap saat disaksikan dan dijumpai orang yang sedang merokok, bahkan di lingkungan pendidikan, seperti kita sekarang di pendidikan podcast, khususnya kampus. Oke, selanjutnya dampak atau bahaya merokok bagi kesehatan akan dibacakan oleh Doni Sanja. Merokok mati. Bahaya yang ditimbulkan dari kebiasaan merokok. Jumlah kematian akibat merokok menurut penelitian Organisasi Kesehatan Dunia, tiap 1 jam tembakau rokok membunuh 560 orang di seluruh dunia. Menurut itu, 1 tahun terdapat 4,9 juta kematian di dunia yang disebabkan oleh tembakau rokok. Kematian tersebut tidak terlepas dari 3.800 zat kimia yang sebagian besar merupakan racun dan karsinogen atau zat pemicu kanker. Zat berbahayanya yang terkandung dalam rokok. Yang pertama, tar. Kotoran pekat dapat menyumbat dan mengiritasi paru-paru dan sistem pernapasan sehingga menyebabkan penyakit bronkitis kronis, emfisema, dan dalam beberapa kasus menyebabkan kanker paru-paru. Yang kedua, karbon monoksida dapat mengurangi kemampuan sel-sel darah merah untuk membawa oksigen menggunakan penumpukan zat menyumbat pembuluh nadi yang dapat menyebabkan serangan jantung yang fatal. Ketiga, nikotin. Zat yang dapat membuat kecanduan dan mempengaruhi sistem saraf, mempercepat detak jantung, bisa dapat melebihi detak normal, sehingga menambah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan tekanan darah, menimbulkan penyimpanan pembuluh darah, tidak menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. 3. Upaya atau cara pencegahan merokok. Pendekatan psikososial sebagai upaya pencegahan. Yang pertama, pendekatan pengaruh sosial. Pendekatan ini didasarkan asumsi bahwa faktor yang utama dalam memulai perilaku merokok dan bahwa anak-anak dan remaja perlu diajar dalam menahan sosial terhadap merokok. Kedua, pendekatan melatih cara menghadapi kehidupan. Pendekatan ini berdasarkan pada asumsi bahwa yang menyebabkan merokok dan bentuk lain menggunakan zat-zat tertentu adalah kurangnya inteligensi personal dan sosial. Beberapa defisit personal yang membuat orang lebih peka terhadap
zat tertentu adalah rendahnya diri, kurangnya komunikasi dan sosialisasi, kurangnya untuk berprestasi, dan kurangnya strategi yang kuat untuk menghadapi stres. Fase pencegahan merokok. Pencegahan primordial. Upaya pencegahan yang dilakukan dengan memelihara atau mempertahankan kebiasaan atau perilaku minum yang sudah ada dalam masyarakat. Pencegahan primer. Pencegahan yang dilakukan melalui promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Pencegahan sekunder. Pencegahan yang dilakukan untuk mendeteksi adanya penyakit dan komunikasinya dan meningkatkan kesadaran seorang perokok. Pencegahan tersier, pencegahan komplikasi dan kematian pada seseorang yang sudah menderita penyakit sebagai dampak dari merokok. 4. Cara mengatasi kebiasaan merokok. Cara mengatasi kebiasaan merokok. Yang pertama, alasan merokok. Faktor sosial merupakan yang mendominasi merokok, sehingga rasa penasaran untuk mencoba suatu cenderung tinggi. Apabila tidak dicoba, maka merasa lemah menghadapan teman-temannya. 2. Alasan berhenti merokok. Motif kesehatan merupakan motif utama untuk berhenti merokok. Motif tersebut sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup yang mereka inginkan, bukan motif karena sakit. 3. Dukungan sosial. Dukungan sosial dijadikan sebagai reminder atau pengingat bagi mereka untuk memuaskan diri berhenti dari aktivitas merokok. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ini bertanya. Baik, silakan sama. Bisakah kelompok 4 menjelaskan gimana cara pemerintah penjualan rokok di Indonesia ini berkurang? Menurut kelompok 4 ya, gimana cara penjualan rokok tersebut kurang di daerah-daerah yang ekonominya rendah gitu. Seperti daerah-daerah kecil yang ekonominya kecil, dia memaksa untuk membeli rokok, dan rokok itu juga memicu terjadinya perbuatan kriminal. Izin bertanya. Oke, untuk Izin bertanya. Saya Alwan Ramadan dari kelompok 5. Bagaimana pendapat kelompok Anda tentang kebijakan pemerintah yang tetap menjual rokok, tetapi mereka juga mengingatkan kepada kita kalau rokok itu berbahaya. Jadi secara garis besar itu adalah suatu kegiatan yang dibuat satu jalan tapi berbeda alur. Nah, simpelnya, apa pendapat kalian tentang kebijakan pemerintah yang tetap menjual rokok, tapi dia pun itu melarang kita untuk menghisapnya? Dan apa solusinya? Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Ini kan materi kalian kan soal merokok nih. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan kelompok kalian tentang rokok-rokok yang dari luar negeri itu selalu masuk ke Indonesia? Kan rokok itu ilegal tuh, tidak boleh masuk. Coba berikan pendapat bagaimana cara agar rokok itu tidak masuk lagi ke Indonesia. Karena rakyat Indonesia sudah rusak gara-gara rokok dari luar. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari Muhammad Salman. Saya akan membantu menjawab dari pertanyaan Salman tadi. Bagaimana
intinya itu bagaimana cara untuk mengurangi peningkatnya merokok di Indonesia, yaitu dengan cara untuk menaikkan pajak rokok, yaitu dengan cara kayak di luar negeri, contohnya kayak menaikkan harga rokok. Jadi untuk masa muda atau anak-anak muda yang tidak mempunyai cukup uang itu tidak akan membeli rokok karena harganya mahal. Sekian dari pertanyaan saya, mohon dimengerti bersama. Izin menjaga. Jawaban Anda itu seperti apa ya? Seperti jawaban anak SMP. Saya tidak menemukan titik terang dari jawaban Anda. Begini, sepertinya menurut saya tidak ada solusi untuk penghentian penjualan rokok di Indonesia ini. Karena apa? Betul dari saudara Bagas, meningkatkan pajak. Karena menurut kota-kota besar, peningkatan pajak bukanlah solusi untuk mengurangi merokok di Indonesia ini. Karena apa? Karena di UMR di kota-kota besar itu sangat tidak pengaruh bagi perokok yang pecandu berat itu. Karena apa? Karena mereka sudah menganggap rokok itu kebutuhan ya, seperti bapak-bapak yang sudah berumur 40 ke atas, mereka tidak menemukan kesusahpayaan untuk membeli rokok itu. Menurut saya, cara pemberhentian penjualan rokok di Indonesia itu hanya dilakukan di gimana ya, di pabriknya tersebut saja, seperti itu. Tidak ada, kita tidak butuh pajak dari pihak PT rokok itu, karena kita memiliki pajak yang cukup banyak selain dari PT rokok tersebut. Menurut saya seperti itu, saudara Bagas. Apakah ada tambahan? Oke, terima kasih untuk tambahan. Menurut saya dengan sini ada bentuk penelitian bahwa Indonesia itu ada penyumbang pajak terbesar itu adalah rokok. Termasuk adalah gudang garam. Gudang garam itu adalah penyumbang terbesar pajak di Indonesia. Jika gudang rokok dihapuskan, maka pemasukan dari Indonesia akan berkurang. Dan kalau jika berkurang, maka keuangan di Indonesia akan menurun. Seperti naiknya BBM, naiknya daun sayur-sayuran, dan akan merusak globalisasi. Saudara Bagas, begini saudara Bagas. Di negara-negara besar seperti Arab Saudi, seperti negara maju lainnya, masyarakat di sana tidak tergantung bahwa pajak rokok itu besar, karena mereka yakin bahwa pajak di pemerintah itu lebih besar dari pajak rokok tersebut. Pertanyaannya seperti ini, saudara Bagas. Bagaimana penutupan pemerintah Indonesia ini terhadap penutupan yang besar pada pajak rokok terhadap yang terbilang itu? Ini namanya. Maaf saudara Salman, Anda sudah keluar topik, jadi mohon Tidak. Iya, ini kan katanya sarongkok juga anaknya. Kami tidak bisa seperti itu, karena ya masih bisa rokok. Kami tidak mau ada lagi ya sih. Kami belum ngerti saja. Untuk pertanyaan awal tadi itu kan ada untuk pajak rokok. Nah, sedangkan penyumbang Indonesia itu ada tembakau dengan cengkeh. Cengkeh itu adalah penyumbang kita terbesar dari Indonesia. Itu untuk solusi untuk pengurangan rokok, menutup rokok itu salah. Makanya dia cara menaikkan harga rokok itu dengan pajak rokok. Jadi dengan masyarakat yang kecil dia akan tertekan dan tidak akan membeli rokok dengan sendirinya. Dan yang bisa merokok itulah harga dengan orang-orang yang sudah punya uang atau yang bisa mampu. Itu untuk cara dia untuk memberhentikan langsung, karena kita termasuk penyumbang pajak rokok terbesar di Indonesia dan bisa untuk diberhentikan. Itu untuk saudara Salman. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada saudara Bagas. Di sini saya memahami bahwa gelombang pajak terbesar di Indonesia itu adalah PT dan salah satu perusahaan rokok yaitu Batagara. Terima kasih. Apa pendapat kalian di situ? Apa pendapat kalian tentang kebijakan pemerintah untuk melarang rokok? Itu udah dimasuk sama pertanyaan sama tadi yang sudah termasuk tercantum dalam jawaban yang tadi saya sampaikan ke Muhammad. Jika Muhammad berpolis Ramadan mendengarkan, pasti akan memahaminya. Jika tidak mendengarkan, maka Muhammad berpolis Ramadan akan memahaminya. Ini kan pertanyaan bukan rangkap jawaban, jadi mohon jawab. Nah, untuk kita kan sekarang butuh waktu karena sudah jam 2. Teman-teman pada paparan maka tadi jawaban Muhammad untuk polis Ramadan sudah dirangkum dengan Maaf, jawaban. ini pertanyaan hasil bukan rangkap jawaban. Soalnya ini diskusi. Oke, untuk moderator kami mohon dibicarakan. Solusi pekerjaan rokok. Gimana solusi mengurangi peningkatannya rokok. Dan tadi sampai ke pembahasan pajak. Nah, menurut saya pendapat tentang kebijakan pemerintah untuk bagaimana cara mengurangi rokok, karena pemerintah juga butuh asupan dana dari pajak rokok. Makanya pemerintah tidak bisa langsung menghentikan peredaran rokok. Tapi pemerintah cuma untuk menyadari masyarakatnya dengan cara ini. Mohon maaf tadi mohon Salah itu jawabannya sesuai dengan fakta. Kan yang saya tanya pendapat kalian tentang apa yang saya bilang tadi. Apa pendapat kalian tentang kebijakan pemerintah itu? pendapat kami sesuai dengan fakta. Makanya kami berpendapat dengan sesuai yang kami itu fakta. Itu Mohon didengarkan terlebih dahulu. Dan- dan dicerna. dan juga kami untuk menjawab pertanyaan Polres Ramadan. Jika ingin mengetahui lagi, lebih baiknya tanya langsung ke pendidikan kesehatan rokok sana. Jadi, Kan saudara tadi sudah menjawab pertanyaan Salman. Faktanya sudah dijawab. Itu benar jawabannya, tapi itu sudah mencakup jawaban dari pertanyaan pertama. Yang saya tanya, pendapat kalian tentang fakta itu apa? Bukan kalian menyebutkan ulang fakta itu dibaca ulang, bukan. Pendapat kalian itu apa? Dan bagaimana cara kalian metode apa? Kan ini materi kalian. Ya pasti kalian sudah menguasai materi ini. Iya, ini materi kamu harus memahami kata-kata itu 2 jam setidaknya. Dan tadi kan jam kita tadi harusnya sudah pulang, tapi kalian ingin mempresentasikan. Berarti kalian sudah memahami apa materi kalian. Jadi jika kalian sudah memahami apa metode ataupun kira-kira apa, Mulai. oke, begitulah kami manusia banyak pertanyaan. Kami di sini cuma membahas tentang bahaya rokok, bukan untuk cara pemerintah untuk mengurangi pemerintahan rokok di Indonesia. Kami hanya membahas sekitar materi pemerintahan rokok, bahaya merokok bagi mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Oke, saya lanjutkan pertanyaan dari Bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana tanggapan rokok-rokok di luar negeri masuk ke Indonesia? Yang saya pertanyakan, belum ada rokok luar negeri masuk ke Indonesia, yaitu rokok ilegal. Rokok ilegal bukan rokok luar negeri, karena rokok luar negeri masuk ke Indonesia butuh pajak yang besar. Rokok kayak rokok-rokok Batam, rokok-rokok produk
Kalau rokok lanjut dari luar negeri masuk ke Indonesia itu belum ada. Tunggu, kamu ini sudah tahu sekarang. Banyak rokok dari luar negeri yang masuk ke Indonesia ini banyak kah? Salah satu contohnya apa? Contoh. Contoh rokok yang dari luar negeri masuk ke Indonesia yaitu rokok Smith yang warna hijau. Mungkin warna Batak. Belum tentu dari Batam ya, entah dari mana lagi contohnya tuh. Dari Batak. Rokok Hilton, rokok Newport, rokok Red and White dan Hill itu dari luar negeri semua kan? Pertanyaan saya bagaimana cara menyetopi rokok tersebut jangan masuk ke Indonesia? Nggak bisa ya? Oke, itu di luar tanggung jawab kami karena kami mahasiswa. Untuk menyetor rokok luar negeri masuk ke Indonesia itu ada tanggung jawab dari pajak. Kan kami bilangin bagaimana saudara kamu? Karena kamu suruh orang lain kamu. Untuk kelompok di depan ini dari tadi setiap jawaban pertanyaan langsung over ke yang di atas. Iya. Jadi kita harus jadi kita sebagai mahasiswa kita mempelajari semua materi. Kita adalah calon penggerak mengganti pemerintah. Mahasiswa, jadi orang-orang yang diskusi. Mahasiswa lagi di sini. Ganti presiden. Kita ada pemerintah, kita ilmu olahraga, tidak termasuk itu. Tapi di sini kami sedang membahas rokok, bahaya rokok. Tidak bisa sampai ke pemerintahan. Itu kesenjangan salah. Orang-orang akan tidak boleh mengatakan itu. Presiden kita sekarang itu apa? Kerjanya dulu cuma di tukang mebel, sekarang jadi presiden. Iya, betul itu. Kemudian bukan S2. Jadi Anda apa? Oke, sekian dari Kesimpulan pertanyaan saya tadi apa? Saya mau tahu. Ulangan ini. Jangan main tutup-tutup. Iya. Itu tidak sopan kan kami. Tadi Anda sibuk mau presentasi. Berarti Anda memang Oke, benar. dengan cara kita akan lebih meningkatkan lagi untuk kerja dari pajak untuk meningkatkan jika ada rokok masuk bakal langsung dibakar, langsung dihukum yang masukkan pajak itu penjara sebesar berat-beratnya. Oke, terima kasih itulah jawaban kami. Kami mampu itu jawabannya, kami tutup diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.